Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali kalian bertemu dengan saya Ibu Liana yang akan mengajarkan kalian materi IPS di kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sesuai dengan arahan dari Kepala Kemenak Kabupaten Sidoarjo, maka kegiatan pembelajaran tidak akan bisa dilakukan secara langsung. Melalui video pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian tetap aktif di rumah, semangat belajar di rumah, dan tetap melakukan kegiatan untuk mengulang materi pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Agar kalian dapat menerima materi pembelajaran dengan mudah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, akan kita pelajari dengan materi pembelajaran IPS yang pertama, dengan materi ruang dan interaksi antar ruang. Setelah pembelajaran kita lakukan, Ibu harap yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian tentang ruang. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengertian tentang interaksi antar ruang. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pengertian tentang bentuk kondisi saling tergantung antar ruang. Yang keempat adalah kalian dapat menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Nah, selanjutnya coba kalian simak materi pembelajaran hari ini melalui media PowerPoint. Ruang, interaksi antar ruang dan pengaruhnya. Kompetensi intinya di sini adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian KD yang pertama adalah 3.1, memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Ini adalah KD 3.1. Selanjutnya dari KD adalah indikator pencapaian kompetensi atau disingkat dengan IPK. Di sini IPK yang pertama adalah 3.11 menjelaskan pengertian ruang. 3.1.2 menjelaskan mendeskripsikan perbedaan antar ruang. 3.13 menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Berikutnya adalah 3.15 menganalisis kondisi saling tergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. 3.16 menyebutkan contoh terjadinya interaksi antar ruang, baik interaksi barang, orang, maupun informasi. Berikutnya adalah 3.17 menguraikan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Ini adalah indikator pencapaian kompetensinya. Peta konsepnya, coba anak-anak perhatikan. Di sini adalah terkait dengan ruang, interaksi ruang, kemudian pengaruhnya.
Di sini ada 3 materinya tentang ruang. Mulai dari pengertian ruang itu sendiri, kemudian perbedaan karakteristik pada setiap ruang. Yang kedua adalah tentang interaksi antar ruangnya. Meliputi apa? Pengertian interaksi antar ruang, kemudian faktor utama terjadinya interaksi antar ruang, dan contoh dari interaksi antar ruang. Terakhir di sini adalah pengaruhnya. Pengaruh dari interaksi antar ruang itu meliputi pengaruh dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, di sini anak-anak harus menyimak informasi-informasi yang terkait dengan materi tentang keruangan. Meliputi di sini ada Kota Batu. Nanti juga kita sampaikan tentang Kota Surabaya dan contoh yang ketiga tentang Kabupaten Lamongan. Kota Batu, tentu anak-anak sudah tahu Kota Batu adalah terletak di wilayah Malang. Di sini sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya itu telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Karena wilayah Kota Batu itu sendiri merupakan daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, serta keasriannya yang membuat para raja betah. Juga didukung oleh keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan. Maka Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada tanggal 6 Maret tahun 1993. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Maka wilayah ini berada pada ketinggian 700 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut. Dengan suhu udara rata-rata mencapai 12 sampai 19 derajat Celcius. Maka Kota Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata yang terkemuka di Indonesia karena memiliki potensi keindahan alam yang luar biasa. Dengan luas wilayah sekitar 202,30 km, sebagian besar keadaan topografi Kota Batu didominasi oleh kawasan dataran tinggi dan perbukitan. Kemudian itu, selain di sektor pariwisata, penduduk Kota Batu juga bekerja di sektor perkebunan, juga di sektor peternakan dan sektor pertanian. Contoh yang kedua adalah Kota Surabaya. Kota Surabaya menjadikan salah satu tonggak sejarah berbagai budaya dan kultur yang ada di Jawa Timur. Sebagian besar wilayah Surabaya merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0,5 sampai 5 meter atau 3 sampai 8 meter di atas permukaan laut. Maka struktur tanah yang ada di Surabaya itu terdiri dari tanah aluvial, hasil endapan sungai dan pantai. Dan di bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur yang sangat tinggi. Maka letak kota Surabaya yang sangat strategis ini menjadikan sebagai salah satu wilayah yang terpenting bagi kegiatan perdagangan. Nah, sebagai contoh kota metropolitan, Surabaya menjadikan pusat kegiatan perekonomian, keuangan, dan bisnis yang ada di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Maka Surabaya merupakan pusat perdagangan yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Contoh yang ketiga adalah Kabupaten Lamongan. Secara geografis, Kabupaten Lamongan ini memiliki panjang garis pantai sepanjang 47 km. Maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo.
maka Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pantai utara Jawa Timur. Sebagian besar kawasan pesisirnya berupa perbukitan. Maka formasi ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pegunungan Kapur Utara. Nah, sekarang kalau sudah kita pahami materi tersebut, benarkah setiap wilayah itu memiliki kondisi alam yang berbeda? Kemudian, bagaimana dengan wilayah Kota Batu, Kota Surabaya, dan Kabupaten Lamongan? Apakah kondisi daerah ini juga berbeda? Lalu, dapatkah sebuah wilayah itu mencukupi seluruh kebutuhannya sendiri? Apa yang menyebabkan suatu ruang itu memiliki keterbatasan dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang tinggal di dalamnya? Dan apakah yang dilakukan masyarakat untuk dapat memenuhi semua kebutuhan itu? Nah, ini anak-anak bisa pikirkan dan bisa dijawab. Berikutnya adalah pengertian ruang. Ruang adalah sebagai tempat di permukaan bumi, di udara maupun di dalam bumi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal dan berinteraksi guna memenuhi kebutuhan. Ruang tidak hanya sebatas udara saja, tetapi juga lapisan atmosfer, perairan yang ada di permukaan bumi, baik laut, sungai, danau, dan di bawah permukaan bumi, bisa berupa air dan tanah. Ruang juga memiliki lapisan tanah dan batuan. Maka di sini perbedaan karakteristik dari setiap ruang itu antara lain terdapat pada ketinggian wilayah. Yang kedua adalah cuaca, yang ketiga suhu, yang keempat kesuburan tanah, yang kelima jenis tanah, yang keenam kualitas penduduk, yang ketujuh adalah teknologi yang berkembang, yang kedelapan kebijakan pemerintah, 9 curah hujan, dan ke-10 ketersediaan air. Semuanya ini merupakan perbedaan karakteristik atau ciri-ciri dari setiap ruang. Berikutnya adalah kita amati Indonesia adalah merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman bentuk muka bumi, baik di daerah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, maupun di wilayah perairan. Maka kondisi alam yang berbeda inilah akhirnya juga berpengaruh terhadap aktivitas penduduknya. Dan aktivitas penduduk di suatu daerah itu sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya. Dengan adanya perbedaan kondisi antar wilayah ini yang menjadi salah satu dari latar belakang terciptanya interaksi antar ruang. Berikutnya adalah tentang kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama saling melengkapi, yang kedua ada kesempatan antara, yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kita bahas yang pertama adalah saling melengkapi atau disebut juga dengan regional komplementari. Contohnya di sini ada Kota Batu dan Kota Lamongan. Kota Batu ini adalah surplus sayuran atau kelebihan dari sayuran. Sedangkan Kota Lamongan atau Kabupaten Lamongan ini adalah surplus ikan atau kelebihan ikan. Maka di sini antara Kota Batu dengan Kota Lamongan saling melengkapi.
Nah, kondisi saling melengkapi inilah terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan saling melengkapi satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah kesempatan antara atau disebut intervening opportunity. Di sini dicontohkan Kota Batu surplus akan sayuran, Kabupaten Malang juga surplus akan sayuran, sedangkan Kabupaten Lamongan surplus akan ikan. Maka di sini yang dinamakan dengan kesempatan antara, yakni adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang itu akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jaraknya dan biayanya untuk memperoleh produk tersebut. Itu yang dinamakan dengan kesempatan antara. Berikutnya yang ketiga adalah kemudahan transfer atau disebut transferability. Di sini yang dimaksud dengan kemudahan transfer itu merupakan pengangkutan barang atau orang yang memerlukan biaya. Nah, biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Maka biaya tersebut jika terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang ini tidak akan bisa terjadi. Nah, di sini pengaruh dari interaksi keruangan tersebut, interaksi sosial itu akan satu, memunculkan perkembangan pemusatan aktivitas penduduk yang kemudian membentuk suatu daerah perkotaan. Kemudian yang kedua adalah semakin banyaknya penduduk yang datang pada suatu wilayah, itu akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Pengaruh yang ketiga adalah pembangunan sarana dan prasarana. Ini juga akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Yang keempat, pengaruhnya adalah kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat perdagangan, dan lain-lain. Itu terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Nah, pembelajaran dalam konsep IPS itu dimaknai oleh 4. Yang pertama adalah di bidang sosiologi, di bidang geografi, di bidang ekonomi, dan di bidang sejarah. Terkait dengan konsep IPS yang pertama adalah di bidang sosiologi, maka di sini bahwasanya kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang mana dalam kehidupannya tidak terlepas dari manusia lain, termasuk ketergantungan masyarakat terhadap masyarakat lain. Kemampuan masyarakat dan kondisi lingkungan yang berbeda itu akan menciptakan kebergantungan antara satu dengan yang lainnya, yang mana pada akhirnya dapat terjadi interaksi keruangan itu bisa terjadi. Yang kedua adalah di bidang geografi. Nah, dalam bidang geografi ini perbedaan karakteristik dari setiap ruang itu biasanya dimulai dari ketinggian wilayah, kondisi udaranya, ketersediaan air, jenis tanah, dan tingkat kesuburannya. Hal inilah yang akan membawa pengaruh pada perbedaan sumber daya alam yang dihasilkan pada setiap ruang. Yang ketiga adalah di bidang ekonomi. Kebutuhan manusia yang sangat beraneka ragam, tidak semuanya mampu dipenuhi oleh ruang yang menjadi tempat tinggalnya. Maka setiap ruang dengan segala karakteristiknya hanya mampu memenuhi beberapa kebutuhan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sehingga untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada, maka harus bisa dilakukan kontak dan interaksi dengan ruang yang lain. Kemudian yang terakhir adalah di bidang sejarah, bahwa munculnya wilayah perkotaan itu tidak terlepas dari dampak interaksi antara ruang. Demikian juga munculnya kota-kota besar karena menjadi wilayah yang sangat strategis. Sebagai contohnya tadi adalah Surabaya.
Dengan letak yang sangat strategis, embrio perkembangan perkotaan Surabaya sudah dimulai adanya interaksi antara kelompok manusia pribumi dengan asing yang dilakukan di daerah pelabuhan dan di Tanjung Priok oleh aliran Sungai Brantas yang menghubungkan dengan pusat perdagangan juga semakin mendorong tumbuhnya wilayah perkotaan Surabaya yang menyebabkan Belanda menjadi ingin menguasai daerah tersebut. Nah, ini semuanya disebabkan oleh pelayaran dan perdagangan yang ada di sekitar Kalimas yang membuat wilayah Surabaya menjadi sangat strategis. Kedatangan orang-orang Eropa atau Belanda ke Surabaya pada tahun 1617. Nah, pada perkembangan selanjutnya berhasil mempertegas titik-titik tertentu di kota Surabaya menjadi pusat pertumbuhan. Maka Surabaya menjadi basis yang sangat strategis untuk melakukan ekspansi ekonomi dan politik. Lah, hal inilah yang tidak bisa terlepas dari dampak interaksi antar ruang. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan materi pembelajaran tentang ruang dan interaksi antar ruang serta pengaruhnya. Di sini kalau ada pertanyaan silahkan anak-anak bisa langsung bertanya. Dan jika tidak ada pertanyaan, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadikan anak-anak nanti menjadi anak yang cerdas, bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.